Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Di hari Ahad 29 November 2020, pada pertemuan ke-11 insyaallah kita akan membahas macam-macam ibadah dari kitab Muqarrar Maddah Al-Aqidah, panduan buku tentang ilmu akidah yang dikarang oleh beberapa ulama yang ahli dalam bidang ilmu akidah dari beberapa dosen yang ada di Jamiah Islamiyah atau Universitas Islam Madinah. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, kita sampai di pembahasan macam-macam ibadah. Dan insyaallah kita akan membahas contoh-contoh ibadah yang sangat agung sekali. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, pada pertemuan sebelumnya kita setelah sebutkan bahwasanya ibadah itu berupa perkataan maupun perbuatan, yang nampak maupun tidak nampak. Nah, di sini para ulama pengarang hafizahumullah jazahumullah khairan, semoga Allah membalas kebaikan mereka semuanya, amin. Mereka semuanya memberikan beberapa contoh ibadah yang sangat agung sekali, yang rata-rata pembahasan contoh ibadah di sini semuanya ada di Al-Usul Ats-Tsalatsah atau Thalatsatul Usul wa Adillatuha, karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi kita bisa menyimak pula, atau mungkin antum di antara antum yang sudah pernah belajar usul salasah mungkin tidak asing dengan pembahasan macam-macam ibadah. Nah, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, ibadah bisa disebut ibadah atau suatu amalan disebut ibadah, kemudian pelakunya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang tersebut benar-benar mengamalkannya ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kalau ibadah tersebut hanya dilakukan ikhlas karena Allah, tidak dasari petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka tertolak. Ibadah, suatu amalan, jika memang hanya didasari ikhlas semata, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemarin kita sudah sebutkan dalil dari Al-Qur'an, hadis dan perkataan seorang sahabat yang mulia yang sudah jadi masuk surga, Abdullah bin Mas'ud, yang menunjukkan semua ibadah harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh mengadakan dalam hal ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, khawatifillah zanallahu wa iyyakum, macam-macam ibadah yang agung. Yang pertama adalah ad-du'a. Ad-du'a berdoa. Kemudian wal istighatsah, dan meminta bantuan. Istighatsah meminta pertolongan, meminta bantuan. Di sini khawatifillah zanallahu wa iyyakum, para ulama membagi menjadi dua pembahasan yang sebenarnya ini bisa dipecah. Tapi wallahu alam kenapa mereka menjadikan satu kesatuan. Yang pertama doa ikhwah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa ini disebut ibadah. Kenapa disebut ibadah? Karena memang Allah Subhanahu wa taala memuji, Allah meridhai. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian mengatakan ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, saya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku, maka dia akan masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah itu adalah inti
doa. Berdoa itu adalah inti dari segala ibadah. Naam. Dan dari ayat ini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum mengisyaratkan bahwasanya ibadah itu merupakan hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mau tidak mau harus sesuai dengan petunjuk Nabi. Tidak asal-asalan dalam melakukan berdoa kepada Allah atau bahkan membuat suatu kebid'ahan tata cara yang tidak dicontohkan Nabi dalam berdoa atau bahkan berdoa kepada selain Allah, tidak boleh. Kemudian istighatsah sama. Istighatsah juga sama. Allah Subhanahu wa taala perbolehkan dan termasuk ibadah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian semuanya meminta pertolongan pada Allah. Beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala, fastajaba lakum, Allah mengabulkan untuk kalian. Jadi ini menunjukkan bahwasanya istighatsah merupakan ibadah. Karena Allah SWT mengabulkannya dan Allah mencintainya, sehingga istighatsah meminta pertolongan pada Allah SWT harus dilakukan berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh melakukan istighatsah yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Istighatsah adalah talabul ghauth wa huwa izalatus syiddah. Istighatsah adalah meminta pertolongan, bantuan untuk menghilangkan bencana, mara bahaya, gangguan. Nah, wala takunu illa fil makruh. Dan istighatsah itu tidak akan pernah diberlakukan kecuali untuk mengangkat sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, bedanya kalau isti'anah meminta pertolongan lebih umum. Menginginkan manfaat atau menolak madarat itu namanya isti'anah. Tapi kalau istighatsah khusus dalam apa? Sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, dan lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang harus disertai dengan rasanya cinta, takut, tunduk, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, menurut para ulama di sini ada dua macam. Yang pertama adalah doa ibadah. Doa ibadah, berdoa maksudnya adalah ibadah. Maksudnya apa sih doa ibadah? Macam pertama doa ibadah. Doa ibadah adalah melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti sholat, puasa, zakat, haji, lempar jumroh dan yang lainnya. Maka itu semuanya disebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi doa di sini adalah doa ibadah. Karena kalau kita perhatikan ya, doa itu artinya pada asalnya doa itu artinya meminta. Doa itu artinya meminta sesuatu. Ketika seorang melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya, maka walaupun dia tidak mengatakan, mereka tidak mengangkat tangannya kepada Allah, tapi hakikatnya dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, meminta pahala surga, meminta keridhaan Allah, meminta agar Allah mencintai orang tersebut, meminta agar orang tersebut dijauhkan dari neraka. Dan para ulama mengistilahkan dengan apa? Du'a'u bilisanil hal. Meminta kepada Allah dengan kondisi. Du'aun bilisanil hal. Dengan kondisi kita. Adapun macam yang kedua adalah du'a'u mas'alah. Berdoa masalah. Berdoa masalah. Maksudnya adalah meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kedua tangannya, meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat, meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia anak,
memohon kepada Allah agar segera diangkat penyakit, mengangkat kedua tangan kepada Allah agar dihilangkan kegundahan, maka itu disebut dalam ilmu akidah dengan doaul masalah, berdoa dengan masalah. Nah, dan para ulama mengatakan wahuma mutalaziman fa kullu du'a ibadah mustalzimun li du'ail masalah. Keduanya ini saling berkaitan. Setiap doa ibadah maka mengharuskan adanya doa masalah. Karena kalau kita sholat, maka kita akan ada di sana panjatan-panjatan doa. Lihatlah ketika doa istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, ya kan? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika sujud, ya. Ketika duduk di antara dua sujud, ada doa-doa di sana. Sehingga setiap doa ibadah, doa lisanul hal, itu semuanya ada kandungan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu du'ai mas'alah mutadamminun li du'ail ibadah. Dan setiap doa permintaan kepada Allah, baik kebaikan atau dijauhkan dari keburukan, itu semuanya terkandung di dalam doa ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh sebagaimana dalam ayat tersebut dalam surat Ghafir. Nah. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Di sini disebutkan bahwasannya para ulama bersepakat barang siapa yang berdoa kepada selain Allah atau meminta dihilangkan musibah yang mana tidak ada yang berkuasa kecuali Allah kepada selain Allah, maka itu semuanya perbuatan syirik. Beristighatsah, ya, mengharapkan agar virus ini hilang, memohon kepada selain Allah, orang sudah meninggal dunia, maka itu termasuk kesyirikan. Karena tidak ada yang bisa menghilangkan virus ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Ini merupakan kesepakatan para ulama. Walaupun orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah, walaupun mereka mengatakan Muhammad adalah utusan Allah, walaupun mereka sholat, walaupun mereka puasa, walaupun mereka haji, ya, karena syarat Islam seseorang ketika dia sudah mengucapkan syahadat, 2 kalimat syahadat, maka dia harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Tidak boleh seorang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah agar orang tersebut bisa menghilangkan bencana yang dia timpa atau musibah yang dia dapatkan. Dan itu merupakan kesyirikan. Walaupun orang tersebut melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya. Karena jelas sekali, walau asyraku lahabitha anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya para nabi saja berbuat syirik kepada Allah, maka hilang semua amalannya. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau seandainya engkau wahai nabi berbuat kesyirikan, maka hilang semuanya amalanmu. Maka bagaimana dengan orang yang kedudukannya di bawah Nabi Muhammad SAW dan para nabi? Nah, berdoa dan meminta sesuatu yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia meminta syafaat atau memberikan manfaat, menjauhkan dari kemadaratan atau selainnya, jika memang hal tersebut tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala, tapi dia meminta pada orang lain, maka jelas ini merupakan kesyirikan. Ditimpa keluarganya musibah, contoh anaknya sakit, atau bahkan dirinya sakit bertahun-tahun. Kemudian dia mendatangi kuburan seorang wali, meminta agar disembuhkan. Di sini tidak boleh, karena hak
menyembuhkan segala penyakit itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang bisa mampu menyembuhkan penyakit, tidak ada. Walau dokter pun juga tidak bisa menyembuhkan penyakit. Obat juga tidak mampu. Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak segala sesuatu. Ketika kita mengetahui segala sesuatu hanya dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka mau tidak mau harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, minta istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di sini para ulama menyebutkan dalam surat Ghafir ayat 60. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang menyombongkan diri terhadap beribadah kepada Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk dalam neraka jahanam terhina. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dalam surat Jin ayat 18. Dan sesungguhnya masjid-masjid, tempat-tempat sujud, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada seorang yang boleh berdoa dalam masjid tersebut bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh lakukan kesyirikan dalam masjid dan dari tempat-tempat yang lainnya. Nah, dan para ulama di sini menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami'. Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa itu adalah ibadah, termasuk ibadah. Bahkan dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah SAW mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Berdoa itu adalah otaknya ibadah. Ibadah yang paling agung, paling besar, paling inti adalah berdoa kepada Allah. Entah itu doa masalah atau doa al-ibadah seperti amalan salat. Kalau doa masalah adalah meminta. Kemudian di sini para ulama menjelaskan kembali. Mereka mengatakan, balil isyraku fid du'ai huwa akbaru syirkil musyrikin alladzina bu'itsa ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum yad'una al-anbiya was-salihin wal malaikah wa yataqarrabuna ilaihim liyashfa'u lahum 'inda Allah wa lihadza yukhlisuna fi syada'id lillah wa yansawna ma yusyrikun. Bahkan kesyirikan doa dalam perasaan doa ini, meminta kesehatan, meminta rezeki kepada selain Allah, itu adalah kesyirikan terbesar orang-orang musyrikin jahiliyah, Karena Abu Jahal dan teman-temannya, mereka semuanya berdoa kepada para nabi, para orang saleh dan malaikat, para patung. Tujuan mereka hanyalah untuk mendekatkan diri, kata mereka, mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui perantara-perantara mereka. Apa bedanya kemusyrikan zaman sekarang yang sering sekali dikatakan oleh sebagian muslimin, yang mereka berdoa di samping kuburan wali fulan? Mereka mengatakan, aku adalah orang yang hina dina, dosaku banyak sekali, tidak seperti wali fulan, maka saya membutuhkan perantara wali fulan untuk agar Allah SWT mengampuni dosaku. Apa bedanya dia dengan Abu Jahal? Abu Jahal berdoa pada orang-orang saleh. Ya, mereka berdoa kepada patungnya yang dibuat berdasarkan orang-orang saleh. Mana Suwa, Yaghouts, Ya'uq, Nasr dan yang lainnya. Tapi ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ketika mereka dirundung lagi di atas kapal kemudian mendapatkan gelombang yang begitu besar, mereka mengikhlaskan peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka melupakan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepepet baru kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, mereka berbuat kesyirikan, waliyadzubillah. Dan ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama di sini menyebutkan Allah Subhanahu wa taala mengingkari perbuatan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang banyak sekali.
Di antara dalam surah Al-Ahqaf ayat 5 sampai ayat 6. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Siapakah yang lebih berbuat sesat, atau tidak ada yang lebih berbuat sesat kecuali orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang mana sembahan mereka tidak bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Padahal sembahan mereka melupakan pemuja-pemuja mereka. La ilaha illallah. Dan apabila orang-orang dikumpulkan di hari kiamat kelak, akan menjadi saling bermusuhan. Dan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah kelak di akhirat akan mengingkari perbuatan para penyembah. Lihatlah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, "Qul ta'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharran wa la naf'a. Wallahu was-sami'ul 'alim." Katakanlah, apakah kalian akan menyembah, berdoa, beribadah kepada selain Allah yang mereka tidak memiliki kemadharatan, tidak bisa mendatangkan madharat atau tidak bisa mendatangkan manfaat? Dan Allah Azza wa Jalla, dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wali-wali yang sudah meninggal dunia, mereka tidak memiliki apa-apa. Ketika di dunia saya tidak mengetahui apa-apa, apalagi ketika sudah meninggal dunia. Kemudian dalam surat Saba ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihi ma min syirk wa ma lahum minhum min zahir." Katakanlah, serulah sesembahan-sembahan yang kalian yakini sudah Allah Subhanahu wa taala. Sembahan kalian mana? Padahal mereka itu tidak memiliki sekecil zarrah, semut kecil, kata Syekh Utsaimin, dalam penciptaan langit dan bumi. Ya, mereka tidak memiliki sama sekali, tidak memiliki sekecil semut, dan mereka juga tidak berserikat, dan bahkan mereka tidak membantu dalam penciptaan. La haula wala quwwata illa billah. Akal kalau sudah rusak seperti itu, menyembah sesuatu yang tidak selayaknya disembah, gak memiliki kekuasaan kok bisa disembah. Nah, dan dalam surah Al-A'raf ayat 191 sampai 192, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun." Mengapa mereka itu berbuat kesyirikan, menyembah kepada sesembahan yang tidak menciptakan sama sekali? Bahkan mereka tidak bisa menciptakan lalat. Walaupun lalat memakan sesajen mereka nggak bisa. Sesembahan tersebut nggak bisa ngusir, misalnya pergi, nggak bisa. Wahum yukhlaqun, padahal sesembahan tersebut diciptakan dengan tangan-tangan manusia. Ya nggak? Berapa banyak? Kenapa mereka tidak berpikir seperti itu? Patung-patung yang mereka sembah selain Allah, yang mereka akui mendatangkan manfaat dan madarat, itu kan ciptaan mereka sendiri. Mereka mengetahui dari tanah liat, kemudian dibakar, ini itu, membutuhkan waktu. La haula wala quwwata illa billah. Wala yastati'una lahum nasra, mereka tidak mampu memberikan pertolongan. Wala anfusahum yansurun, dan mereka tidak mampu menolong diri sendiri mereka. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Di ayat ini, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Allah mencela orang-orang musyrikin yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para malaikat, para nabi, orang-orang saleh, patung-patung. Ya. Kenapa? Karena mereka semuanya, malaikat, nabi, orang saleh, patung-patung, mereka itu adalah makhluk.
Mereka semua diciptakan oleh Allah, tidak memiliki apa? Hak untuk diibadahi. Tidak bisa memberikan rizki, tidak bisa menolong, bahkan mereka tidak bisa menolong diri sendiri. Lihatlah ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan ketika di Bukit Sofa, ketika Allah memerintahkan Nabi fasda' bima tu'mar, ya, kemudian Nabi Muhammad SAW memanggil beberapa kabilah. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW memberitahukan bahwasannya Nabi Muhammad tidak mampu menolong mereka semuanya. Lihatlah, seorang tidak mampu menolong orang lain. Semua menyelamatkan diri sendiri kelak di hari kiamat. Nah, kemudian ayat yang berikutnya, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Dalam surat Fatir ayat 13 sampai ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Dan orang-orang yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki setipis kuli ari. Yang kurma itu ikhwah, kalau kita buka itu kan ada kulitnya, kayak ada tipis sekali. Nah, itu disebut dengan qitmir. In tad'uuhum, kalau kamu menyeru mereka, berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum. Sesembahan itu enggak akan mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau seandainya mereka mendengar, mereka enggak bisa memberikan ijabah. Mata mereka itu sebenarnya bisa mengetahui loh. Ketika mereka menyembah patung, ketika mereka menyembah kuburan, ketika mereka menyembah sebuah pohon, ya, mereka itu bisa menyaksikan bahwasanya nggak bisa mendengar. Kalaupun mendengar, nggak bisa bergerak. Dengan namanya benda mati. Bahkan mereka sudah dibuat, ya, patung dibuat, kuburan dibuat. Lihatlah, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat kelak, sesembahan-sembahan akan mengkufuri, mengingkari para penyembahnya. Lihatlah, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian ayat yang berikutnya surat An-Naml ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard. A ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun." Siapakah yang mampu mengijabahi doa orang yang benar-benar terjepit, benar-benar orang yang kepepet? Dan siapakah yang mampu menghilangkan keburukan? Dan siapakah yang mampu menjadikan khulafa di bumi ini, dari generasi kemudian turun generasi yang lainnya? Siapa yang mampu semuanya? Ailahum ma'allah, apakah ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali bersama Allah? Qalilan ma tadhakkarun, kenapa kalian tidak mau berpikir? Tidak mau berpikir. Lihatlah ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dialah Allah yang mampu mengabulkan doa orang yang kepepet, orang yang terjepit. Dan Allah lah yang mampu menghilangkan semua musibah, mengangkat semua bencana. Allah yang mampu. Allah yang mampu memberikan kebaikan dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain. Maka barang siapa yang meyakini ada selain Allah SWT yang mampu memberikan hal-hal di atas, ya, misalkan berdoa kepada wali agar segera dihilangkan virus corona ini,
atau meminta manfaat ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik dari para nabi, para wali yang lainnya. Kata para ulama di sini, faqad waqa'a fi misli syirki ibadatil awthan, maka telah terjatuh ke dalam syirik ibadah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-awthan jamak dari wasan, ya artinya sesembahan. Sesembahan baik terbuat dari batu atau kayu atau yang lainnya. Kalau sonamun asnam itu sesembahan yang terbuat dari batu. Tapi kalau wasanun awsan itu lebih umum lagi. Dan Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai umatku menyembah kembali wasan seperti Abu Jahal. Karena Abu Jahal mereka tidak menyembah patung saja, mereka menyembah pohon dan yang lainnya. Nah, dan sekarang terbukti menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Setelah itu para ulama di sini memberikan penjelasan berkenaan tentang al-istighatsah. Nah, al-istighatsah. Al-istighatsah para ulama di sini, al-istighatsah tadi kita sudah sebutkannya. Al-istighatsah adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atau meminta agar dihilangkan musibah. Istighatsah meminta bantuan agar dihilangkan musibah, bencana, kesedihan, pokoknya sesuatu yang buruk itu namanya istighatsah. Nah, kemudian ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama di sini memberikan 3 syarat bolehnya meminta bantuan atau beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama syaratnya adalah orang yang kita ingin minta bantuan, dia hidup, dia masih hidup. Tidak boleh orang yang sudah meninggal dunia. Karena ya memang ketika orang meninggal dunia dia nggak bisa mendengar. Kalaupun mendengar pun, kata Allah apa tadi? Nggak bisa apa? Mengijabahi. Jadi syarat yang pertama ketika kita meminta bantuan kepada orang lain, ya misalkan kita lagi terpleset, ya kan? Kemudian kaki kita tiba-tiba la qadarallah, tiba-tiba sakit, stroke di kaki. Kemudian ada orang yang lewat, maka boleh kita meminta bantuan agar dia segera bawa kita ke dokter. Ya, agar tidak semakin parah lagi stroke-nya. Kalau ditinggalkan terlalu lama nanti bisa menyebar. Sehingga boleh orang tadi yang terkena stroke, yang terpleset, dia boleh meminta bantuan kepada orang yang masih hidup. Syarat kedua, dia mampu. Orang yang dimintai bantuan dia mampu. Dia kuat. Dia tidak lemah. Dia tidak lemah, mampu. Kemudian yang ketiga, yang dimintain bantuan adalah orang yang hadir di hadapan kita. Hadir, yang bisa kita lihat, bukan yang gaib. Kalau kita meminta pertolongan pada malaikat Jibril hidup, malaikat Jibril mampu, berkuasa. Tapi malaikat Jibril tidak bisa dilihat, maka tidak boleh meminta pertolongan pada malaikat Jibril. Meminta bantuan agar disembuhkan dari penyakit kepada wali. Wah, walinya sudah meninggal dunia. Walinya nggak mampu, kalau kan sudah meninggal dunia. Dan walinya sudah gaib, sudah menjadi tanah, tulang belulang. Kalau masih hidup, dia hidup. Tapi dia tidak mampu. Siapa yang bisa mendatangkan madarat? Siapa yang mampu menghilangkan madarat? Siapa yang mampu mendatangkan manfaat? Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, jika ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, 3 syarat ini terpenuhi,
maka sah atau hukumnya boleh seorang meminta bantuan kepada orang lain untuk menghilangkan madarat atau musibah yang sedang menimpa dia. Syarat pertama harus hidup, syarat kedua harus qadir, ya qadir, harus mampu orang tadi, dan syarat yang ketiga orang tersebut harus berada di depan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya inti dari istighatsah ini, fastaghatsahu alladzi min syi'atihi 'ala alladzi min aduwwih. Maka Nabi Musa pun menolong orang yang dari kelompoknya, dari Bani Israel, melawan musuhnya. Ya, kisahnya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ada kaumnya Nabi Musa, dia bermasalah atau bermusuhan dengan kaumnya Fir'aun. Kemudian orang tadi meminta bantuan kepada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa pun membantu dan bisa mengalahkan musuhnya. Dan di sini Allah membolehkan, mengikrarkan adanya istighatsah, bantuan untuk menghilangkan keburukan. Nabi Musa diminta bantuan untuk menghilangkan keburukan yang sedang ditimpa kaumnya Bani Israel. Kemudian para ulama meneliti, menelaah, mengkaji, akhirnya muncullah 3 syarat tersebut. Syarat pertama, ketika kita minta bantuan pada orang lain, orang tadi harus hayy, harus masih hidup. Nabi Musa waktu itu masih hidup. Kemudian orang yang dimintai bantuan, dia mampu. Nabi Musa mampu. Dan orang yang dimintai bantuan, dia hadir. Dia hadir. Ada, Nabi Musa ada di depan orang tadi. Dan Allah pun membolehkan, sehingga ketika 3 syarat tersebut terpenuhi, maka dihukumi boleh. Nah, intinya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, berdoa itu ada 2 macam. Yang pertama adalah doa ibadah, doa dengan keadaan, jadi dengan amalan zahir. Maka memalingkan kepada selain Allah adalah syirik besar. Seperti mereka sholat, berpuasa, haji, zakat, sedekah kepada selain Allah SWT. Dan ini jelas sekali, nggak boleh kita sholat, zakat, menuntut ilmu kepada selain Allah SWT. Bisa jadi syirik besar. Kemudian yang kedua adalah berdoa atau doa mas'alah, meminta bantuan dengan ucapan, bukan dengan amalan perbuatan. Tapi doa mas'alah itu dengan ucapan, dengan lisan, dengan ungkapan kita. Maka di sini ada 2 kondisi. Yang pertama adalah hal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah SWT. Maka memberikannya kepada selain Allah itu merupakan syirik besar. Seperti meminta keturunan, meminta rezeki, meminta jodoh, kemudian meminta kesembuhan, meminta kepahaman. Ya, itu semuanya merupakan hal yang tidak mampu kecuali Allah SWT saja. Sehingga ketika kita meminta kepada wali-wali, orang soleh, maka jelas ini merupakan kesyirikan, syirik besar, dan bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam. Nah, kemudian yang kedua permintaan atau disebut kita dengan apa? Istighatsah, yang disanggupin oleh manusia. Dan ini dibenarkan ketika orang tersebut yang diminta bantuan dia masih hidup dan dia mampu dan dia hadir di depan kita. Benar-benar kita bisa melihatnya. Nah, dan menjadikan bahwasanya dia itu hanya sebatas sebab. Para ulama sebagian menambahkan harus meyakini bahwasanya pertolongan orang tadi, ya menghilangkan tadi itu hanya sebab saja. Harus sebab saja. Ya, harus diyakini dia sebagai sebab.
Dan dia harus meyakini semuanya dari Allah SWT. Yang menghilangkan madarat tadi Allah SWT. Adapun orang yang kita minta bantuan, dia hanya sebab. Nah, sebagai sebab musabab. Nah, meyakini apa yang dijadikan sebab sebagai sebab secara syariah seperti ruqyah, dan secara hissiyah sesuatu yang dapat dianggap dengan panca indera atau pengetahuan seperti berobat. Dan ini dibenarkan. Kemudian yang kedua, bersifat syirik kecil, meyakini sesuatu Allah tidak menjadikan sebab sebagai sebab. Kemudian yang ketiga, syirik besar, meyakini bahwa sebab berpengaruh dengan sendirinya terhadap kejadian alam ini. Nanti akan kita sebutkan insya Allah dalam pembahasan syirik kecil. Nah, sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kita harus berusaha semaksimal mungkin ya memberikan ibadah kita, berdoa kita dan istighatsah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita mengetahui bahwasanya ibadah itu semuanya datangnya dari Allah. Allah memuji, Allah meridhai, Allah mencintai, ya, baik istighatsah maupun doa, sehingga mau enggak mau harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala a'lam, billahi taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.